Suami dan pelakor diam-diam liburan bareng ibu mertua, langsung aku bekukan rekeningnya dan aku ambil alih semua asetnya supaya dia tidak bisa bayar. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aku selalu percaya bahwa rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan. Sejak menikah dengan Ardi 7 tahun lalu, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa dia adalah pasangan hidup yang Tuhan pilihkan untukku. Ardi adalah lelaki tampan, mapan, dan penuh perhatian di awal pernikahan kami. Semua orang iri melihat kebersamaan kami. Tapi ternyata, kenyataan pahit baru saja menyibak tabir. Hari itu, sore yang lembab dengan langit mendung, aku sedang merapikan meja kerja di rumah. Ponselku bergetar. Pesan dari sahabatku, "Sinta, masuk. Aku nggak tahu gimana caranya bilang ini ke kamu. Tapi kamu harus siapin hati dulu, ya." Begitu tulisnya. Aku mengernyitkan dahi. Rasa khawatir mulai menyeruak. Beberapa detik kemudian, Sinta mengirim foto. Tanganku bergetar hebat saat melihat layar. Ardi, suamiku, tampak tersenyum lebar di sebuah pantai, mengenakan kemeja putih santai. Tangannya merangkul seorang wanita yang aku kenal betul, pelakor bernama Rani, teman kantor lamanya. Yang membuatku lebih tercekik bukan hanya itu. Di belakang mereka, berdiri ibuku mertua, Bu Ratna, yang juga tersenyum manis seolah merestui semua kebusukan itu. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan jeritan yang hampir lolos dari tenggorokan. Hatiku berdegup tak karuan, seperti dihantam berkali-kali oleh palu besar. Dunia seakan berputar cepat, lalu berhenti di satu titik yang membuatku ingin ambruk. Bagaimana bisa? Suamiku, perempuan itu, dan mertuaku, orang-orang terdekatku, bersekongkol dalam pengkhianatan ini? Air mata menetes begitu saja tanpa aku bisa menahannya. Perasaan hancur bercampur amarah membakar dadaku. Aku menatap foto itu sekali lagi, berharap mataku salah lihat. Tapi tidak. Semua begitu jelas. Tak lama, Sinta meneleponku. Suaranya terdengar ragu. Takut menyakitiku lebih jauh. "Maaf, aku nggak bisa diam aja. Aku kebetulan lagi ke Bali bareng keluargaku. Terus aku nggak sengaja lihat mereka check-in di hotel yang sama. Mereka bertiga, Ardi, si Rani, sama ibumu mertua. Aku sempet ambil beberapa foto buat bukti. Kamu mau aku kirim semua?" Aku menarik napas panjang, mencoba menahan suara yang bergetar. "Kirim, Sin. Kirim semua. Aku harus tahu." Tak lama, serangkaian foto dan video masuk ke ponselku. Dalam salah satu video, Ardi terlihat sedang menggandeng tangan Rani, sementara Bu Ratna berjalan di belakang mereka sambil tertawa. Di foto lain, mereka bertiga sedang duduk di restoran, menikmati makan malam mewah. Ada pula rekaman singkat saat Ardi membelikan Rani kalung berlian, dengan ekspresi bahagia yang tak pernah lagi aku lihat di wajahnya saat bersamaku. Aku menutup mata, membiarkan air mata mengalir deras. Hatiku robek, tapi perlahan, di balik kepedihan itu, muncul bara api yang tak bisa dipadamkan. Jadi ini permainan mereka? Mereka pikir aku akan diam? Mereka salah besar. Aku berdiri dari kursi, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Setiap langkahku dipenuhi energi baru, bukan sekadar amarah, tapi tekad. Aku ingat kembali betapa aku telah banyak berkorban untuk keluarga ini. Dari meninggalkan pekerjaanku demi mendukung bisnis Ardi, hingga menahan diri dari kata-kata kasar meski Bu Ratna sering meremehkanku. Semua demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan ini balasannya? Malam itu, aku membuka laptopku. Aku mulai mengakses rekening bersama yang selama ini kami kelola. Mataku memindai setiap transaksi, dan benar saja, ada catatan transfer untuk tiket pesawat, pembayaran hotel, hingga pembelian perhiasan. Semua dengan uang yang selama ini aku ikut kumpulkan. Aku hemat, dan aku jaga. Tanganku terkepal. Berarti mereka liburan pakai uangku juga? Hati kecilku semakin menjerit. Aku yang setia. Aku yang membangun, aku yang menjaga. Tapi aku pula yang mereka hancurkan tanpa belas kasihan. Namun, alih-alih menangis lagi, aku tersenyum miris.
Baiklah, kalau mereka main kotor, aku bisa lebih kotor. Kalau mereka mengkhianatiku, aku bisa membuat mereka menyesal seumur hidup. Aku mulai mencatat strategi. Aku ingat bahwa sebagian besar aset atas nama bersama, bahkan ada yang murni atas namaku. Aku punya legalitas kuat untuk bertindak. Ardi mungkin merasa aman karena yakin aku terlalu cinta untuk berani melawan. Tapi ia lupa, cinta yang dikhianati bisa berubah menjadi senjata paling tajam. Aku menutup laptop, menatap pantulan wajahku di layar gelap. Wajahku pucat, mata sembab, tapi sorot mataku berbeda. Ada ketegasan baru di sana. Aku sudah bukan lagi istri penurut yang bisa diinjak-injak. Mulai malam itu, aku akan berubah menjadi sosok yang tidak pernah mereka duga. Teleponku kembali berdering. Sinta menelepon lagi. Kali ini suaranya lebih serius. Di, kamu kuat kan? Aku tahu ini nyakitin banget. Tapi kalau kamu butuh bantuan, aku ada buat kamu. Jangan biarin mereka seenaknya. Aku mengangguk meski ia tak bisa melihat. Aku kuat, Sin. Lebih kuat dari yang mereka kira. Dan aku janji, mereka semua akan menyesal. Setelah menutup telepon, aku duduk di ranjang, menatap langit-langit kamar. Bayangan wajah Ardi muncul di benakku. Wajah yang dulu kucintai, kini hanya menyisakan luka. Aku teringat bagaimana dia berjanji di altar, bersumpah untuk setia dalam suka dan duka. Semua omong kosong belaka. Aku menarik selimut, menutup tubuhku yang gemetar. Tapi di dalam hati, aku sudah tidak lagi gentar. Besok, langkah pertama rencanaku akan dimulai. Malam itu, meski air mata masih membasahi pipiku, aku tertidur dengan satu tekad bulat. Aku tidak akan membiarkan suamiku, pelakor murahan itu, dan mertua berhati batu menghancurkan hidupku. Aku yang akan menghancurkan mereka terlebih dahulu, tanpa ampun. Pagi itu aku terbangun dengan kepala berat, mata sembab, dan tubuh lemas. Malam sebelumnya terlalu melelahkan, bukan karena pekerjaan, tapi karena hatiku yang koyak. Foto-foto itu masih melekat di ingatanku, senyum mesra Ardi bersama Rani, dan tatapan restu dari Bu Ratna. Semua masih terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Matahari sudah naik, tapi cahaya yang masuk ke kamar terasa dingin. Biasanya, pagi selalu kuawali dengan menyiapkan sarapan untuk Ardi, lalu tersenyum melihatnya berangkat kerja. Kini, meja makan kosong, dan aku sendiri yang duduk menahan perih. Tanganku refleks membuka album foto lama yang tersimpan di nakas. Ada foto pernikahan kami, 7 tahun lalu. Aku terlihat bahagia dengan gaun putih sederhana, sementara Ardi berdiri di sampingku dengan tatapan penuh cinta. Aku tersenyum getir. Apakah itu hanya pura-pura? Atau cinta itu memang pernah ada, lalu mati pelan-pelan? Aku masih ingat jelas awal pertemuan kami. Aku, seorang wanita biasa yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik, bertemu dengan Ardi yang saat itu sudah menjabat sebagai manajer muda. Karismanya memikat banyak orang, tapi entah kenapa dia justru jatuh hati padaku. Kami pacaran hanya setahun, lalu menikah. Awal pernikahan, segalanya tampak sempurna. Ardi penuh perhatian, selalu menjemputku pulang kerja, sering membawakan bunga, dan tak pernah lupa mengucapkan kata-kata manis. Bahkan saat aku hamil anak pertama, yang sayangnya keguguran, dia selalu ada di sisiku, menenangkan, memelukku, dan berjanji akan selalu menjagaku. Namun, seiring berjalannya waktu, Ardi berubah. Perhatian itu perlahan hilang. Ia semakin sibuk dengan pekerjaannya, pulang larut malam, bahkan sering membawa pekerjaannya ke rumah. Aku mencoba memahami, karena aku tahu dia sedang berjuang membangun bisnisnya sendiri. Aku pun memutuskan berhenti bekerja untuk membantu dari balik layar, mengurus rumah, mengatur keuangan, dan sesekali ikut terlibat dalam administrasi bisnisnya. Aku pikir pengorbanan itu akan membuatnya lebih menghargai. Nyatanya, aku salah. Bukannya semakin dekat, Ardi justru semakin jauh. Ia jarang menatapku, apalagi mengajakku berbicara dari hati ke hati.
Di meja makan, yang dulu selalu penuh cerita, kini hanya tersisa suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Dan disitulah Rani muncul. Awalnya, ia hanya rekan kerja Ardi yang sering dibicarakan sekilas. Dia anak baru, masih belajar. Begitu kata Ardi saat pertama kali aku mendengar namanya. Tapi lama-kelamaan, aku sadar Rani bukan sekadar rekan kerja. Dia menjadi teman ngobrol Ardi di luar jam kantor, orang yang selalu ada di setiap proyek penting, bahkan nama yang tiba-tiba muncul di pesan singkat Ardi saat malam hari. Aku pernah menanyakan hal itu, tapi Ardi hanya menjawab dingin. Jangan terlalu cemburuan. Rani itu bawahan, nggak lebih. Aku menunduk, mencoba percaya. Tapi ternyata, kepercayaanku itu justru yang membuatku buta. Dan tentang Bu Ratna, sejak awal aku menikah dengan Ardi, aku tahu beliau tak pernah benar-benar menerimaku. Katanya, aku bukan menantu ideal. Aku tidak berasal dari keluarga kaya, tidak punya gelar mentereng, dan terlalu biasa untuk mendampingi anak semata wayangnya. Berulang kali aku mencoba mendekat, berusaha menjadi menantu yang baik, tapi selalu saja ada alasan untuk merendahkanku. Kalau bukan karena Ardi keras kepala, aku nggak akan setuju kamu jadi istrinya. Begitu ucapnya sekali waktu, yang masih terngiang jelas di telingaku. Meski begitu, aku tetap berusaha sabar. Aku yakin suatu hari Bu Ratna akan melihat ketulusanku. Namun kini, foto itu membuktikan semuanya. Dia tidak hanya membenciku, tapi juga mendukung perselingkuhan anaknya dengan wanita lain. Luka itu terasa menusuk lebih dalam daripada sekadar pengkhianatan cinta. Aku berjalan menuju dapur, menyeduh segelas teh hangat. Tapi rasanya hambar, bahkan pahit di tenggorokan. Aku duduk di kursi, memejamkan mata, membiarkan kenangan demi kenangan lewat seperti film yang diputar ulang. Setiap adegan kebahagiaan yang dulu kami miliki kini berubah menjadi ironi. Tanganku menggenggam cangkir erat-erat. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Kenapa aku bertahan selama ini? Tapi kemudian, sebuah jawaban muncul di benakku. Karena cinta. Cinta yang membuatku buta, tuli, dan bodoh. Cinta yang membuatku rela berkorban tanpa henti. Meski balasannya hanyalah luka. Aku menoleh ke arah cermin kecil di ruang makan. Wajahku terlihat pucat. Rambutku sedikit berantakan. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Wanita ini, yang dulu ceria dan penuh semangat, kini hanya bayangan dari dirinya yang dulu. Dan semua karena Ardi. Aku menunduk. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini, tangisanku bukan hanya karena sakit hati. Tangisanku juga membawa amarah. Amarah pada Ardi, pada Rani, pada Bu Ratna, dan juga pada diriku sendiri yang terlalu lama diam. Aku tahu, luka ini akan meninggalkan bekas selamanya. Tapi aku juga tahu, luka inilah yang akan menjadi sumber kekuatanku. Aku tidak akan terus-menerus terpuruk. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur. Jika mereka mengira aku akan pasrah, mereka salah besar. Aku ingat perkataan Sinta semalam. Jangan biarin mereka seenaknya. Kata-kata itu bergema di kepalaku. Aku tersenyum pahit. Ya, aku tidak akan membiarkan mereka tertawa di atas penderitaanku. Aku berdiri, menatap keluar jendela. Langit mulai cerah. Matahari bersinar terang. Dan di saat itu, aku merasa seolah alam semesta memberikan isyarat. Aku masih punya kesempatan. Aku masih punya kekuatan. Aku masih bisa melawan. Dan aku akan melawan. Dengan caraku sendiri. Dengan cara yang membuat mereka berlutut menyesal. Hari itu, luka yang kudapatkan tidak lagi membuatku lemah. Justru, luka itu menjadi awal kelahiranku yang baru. Dari seorang istri yang sabar dan penuh cinta, aku akan berubah menjadi wanita yang tegas, dingin, dan berbahaya. Ardi, Rani, dan Bu Ratna belum tahu siapa sebenarnya wanita yang mereka remehkan selama ini. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik pada diriku sendiri. Kalian sudah menusukku terlalu dalam. Kini giliranku yang akan membalas. Hari itu aku bangun lebih pagi dari biasanya. Matahari baru saja muncul. Sinarnya menembus tirai jendela kamar. Tapi pikiranku masih gelap.
Setelah malam penuh renungan, aku sadar bahwa sekadar menangis tidak akan mengubah apapun. Aku harus bertindak. Dan untuk bertindak, aku butuh bukti yang lebih kuat daripada sekadar foto atau video dari Sinta. Aku duduk di meja kerja, membuka laptopku. Di layar, tampak semua dokumen keuangan yang selama ini kuatur untuk Ardi. Aku yang memegang sebagian besar akses karena dialah yang sering ceroboh dengan administrasi. Ironis, bukan? Dia mengkhianatiku, tapi masih mengandalkan tanganku untuk menjaga uangnya tetap aman. Aku mulai membuka akun bank bersama kami. Deretan transaksi muncul, dan mataku segera menangkap sesuatu yang mencurigakan. Ada pembayaran tiket pesawat ke Bali 2 hari lalu. Nominalnya tidak kecil, cukup untuk 3 orang. Hatiku mencelos. Itu pasti untuk Ardi, Rani, dan Bu Ratna. Aku klik detail transaksi, dan benar saja, nomor pemesanan muncul jelas. Dengan cepat, aku menyalin kode itu. Aku tahu, dari kode tersebut, aku bisa melacak lebih jauh. Namun aku sadar, aku butuh bantuan. Aku tidak begitu ahli dalam urusan teknis melacak data. Maka aku segera menghubungi sahabatku, Sinta. Sin, aku butuh bantuanmu lagi, kataku pelan melalui telepon. Apa lagi yang mereka lakukan? Jawabnya dengan nada waspada. Aku baru saja lihat transaksi tiket pesawat. Bisa nggak kamu bantu cek detail perjalanan mereka? Hotel apa? Tanggal berapa mereka balik? Semuanya. Aku butuh informasi lengkap. Sinta terdiam sebentar. Aku bisa bantu, tapi aku kenal orang yang lebih ahli. Mas Bayu, suamiku, kan kerja di travel agent. Dia bisa akses data itu. Tapi, kamu beneran siap? Semua ini bisa bikin kamu tambah sakit. Aku menarik napas panjang. Aku harus siap. Sin. Justru aku butuh semua ini untuk melawan mereka. Aku nggak mau lagi buta. Beberapa jam kemudian, Sinta mengirim pesan berisi detail lengkap perjalanan Ardi. Tiket pesawat pulang pergi, hotel bintang 5 tempat mereka menginap, bahkan catatan restoran yang mereka booking. Semuanya ada. Aku menatap layar ponselku dengan dada berdegup keras. Jadi, benar, mereka merencanakan liburan ini matang-matang. Bahkan aku melihat tanggal pemesanan yang sudah dilakukan jauh-jauh hari. Artinya, pengkhianatan ini bukan kebetulan, tapi hasil perencanaan. Tanganku bergetar, antara marah dan jijik. Ardi, bagaimana bisa kau melakukannya? Aku kembali membuka catatan keuangan. Ada pembelian perhiasan di sebuah toko mewah di Denpasar. Aku hampir muntah membayangkannya. Perhiasan yang seharusnya bisa kubeli untuk diriku sendiri, justru ia gunakan untuk menghiasi leher pelakor itu. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, menatap langit-langit. Semua bukti ini seperti potongan puzzle yang perlahan menyatu. Mereka bukan hanya sekadar berselingkuh. Mereka membangun kebahagiaan di atas penderitaanku, bahkan dengan restu mertua yang seharusnya menjadi orang tua bagiku. Namun semakin sakit aku merasa, semakin tajam pula tekadku. Aku tahu hukum berpihak padaku. Aku tahu hakku atas aset keluarga ini lebih besar daripada yang Ardi bayangkan. Sore itu, aku menemui seorang pengacara langganan keluarga, Pak Hendra. Ia mengenalku dengan baik karena aku pernah mengurus beberapa dokumen bisnis bersama Ardi. Ada yang bisa saya bantu, Bu Dira? Tanyanya ramah sambil mempersilakan aku duduk. Aku menatapnya serius. Pak, saya ingin bertanya. Kalau suami menggunakan uang bersama untuk kepentingan pribadi tanpa seizin istri, apa saya punya dasar hukum untuk membekukan rekening? Pak Hendra mengernyit, lalu menatapku lebih dalam. Tentu saja ada, Bu. Apalagi kalau uang itu digunakan untuk hal-hal di luar kepentingan rumah tangga. Anda bisa ajukan permohonan pembekuan sementara, dengan alasan penyalahgunaan dana. Tapi, ia mencondongkan badan. Apakah ini tentang Ardi? Aku terdiam sesaat. Lalu, dengan suara bergetar, aku berkata, iya, Pak, suami saya selingkuh. Dan lebih parahnya lagi, ibu mertua saya ikut serta. Pak Hendra menghela napas panjang,
lalu mengangguk. Kalau begitu, kita bisa lakukan langkah hukum. Tapi saya sarankan, kumpulkan semua bukti dulu. Semakin kuat bukti Anda, semakin mudah prosesnya. Aku mengangguk mantap. Bukti sudah ada, Pak, dan saya akan cari lebih banyak lagi. Mereka pikir saya tidak tahu apa-apa. Tapi kali ini, saya yang akan menyerang balik. Sepulang dari kantor pengacara, aku merasa lebih lega. Aku tidak lagi sekadar korban. Aku sudah berada di jalur yang benar untuk membalikan keadaan. Malam itu, aku membuka laptop sekali lagi. Aku memeriksa email, mencari bukti lain. Dan benar saja, aku menemukan salinan etiket Ardi di folder bersama. Rupanya dia lupa menghapusnya. Aku klik dokumen itu, lalu tersenyum sinis. Terima kasih, Ardi. Kau sendiri yang memberi aku tali untuk menjeratmu. Aku tidak berhenti di situ. Aku juga menghubungi kenalan lama yang bekerja di bank tempat kami menyimpan uang. Aku tahu, secara hukum aku punya akses penuh. Yang kuinginkan hanyalah memastikan proses pembekuan nanti berjalan cepat. Tepat di saat Ardi masih berada di luar kota. Semakin lama aku menyelidiki, semakin banyak kebusukan yang terungkap. Rupanya bukan sekali ini Ardi mengajak Rani liburan. Ada transaksi lain beberapa bulan lalu, meski tidak semewah kali ini. Jadi, bisa kukatakan, pengkhianatan ini sudah berlangsung lama. Aku menutup laptop dengan keras, menahan gejolak di dadaku. Rasanya seperti tertusuk berkali-kali, tapi aku tidak boleh tumbang. Aku sudah terlalu jauh. Aku menatap cermin di kamar. Wajahku masih pucat. Tapi ada api yang menyala di mataku. Aku berbisik pada diriku sendiri. Aku tidak akan kalah. Aku akan pastikan mereka menyesal di setiap langkah mereka. Di luar kamar, malam semakin larut. Suara jangkrik terdengar bersahutan. Tapi dalam diriku, rencana mulai matang. Aku bukan lagi istri yang menutup mata. Aku adalah wanita yang baru saja menemukan kekuatannya. Dan dari semua jejak yang kutemukan hari ini, aku tahu satu hal pasti, waktuku akan segera tiba. Saat Ardi masih tertawa bahagia dengan pelakor dan mertuanya di Bali, aku akan menyiapkan perang dingin yang akan menghancurkan hidupnya. Aku mematikan lampu kamar, merebahkan diri di ranjang, dan tersenyum tipis dalam kegelapan. Bukan senyum kebahagiaan, tapi senyum dari seseorang yang baru saja menemukan cara untuk membalaskan semua luka. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lambat, tapi pikiranku tidak pernah berhenti bekerja. Sejak menemukan bukti-bukti jejak liburan Ardi bersama Rani dan Bu Ratna, aku semakin yakin, aku harus segera mengambil tindakan. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Aku duduk di ruang kerja kecil di rumah, menatap tumpukan dokumen di meja. Semua catatan keuangan, kontrak bisnis, hingga sertifikat aset aku keluarkan dari laci. Aku menyusun semuanya rapi, menandai bagian penting dengan stabilo, dan membuat catatan kecil di kertas tempel. Seolah-olah aku sedang menyusun strategi perang. Setiap kertas itu bukan sekadar dokumen, tapi senjata. Senjata yang akan kupakai untuk menumbangkan Ardi, pelakor itu, dan juga mertua yang selama ini meremehkanku. Sore itu, aku kembali menemui Pak Hendra, pengacara yang sudah kukenal lama. Kali ini aku membawa map tebal berisi bukti-bukti. Pak Hendra menyambutku di kantornya dengan wajah serius. Sepertinya Anda sudah siap, Bu Dira. Aku mengangguk mantap. Saya tidak mau menunggu lebih lama, Pak. Saya ingin rekening Ardi dibekukan. Semua aset yang masih atas nama bersama saya ingin pindahkan kendalinya. Saya tidak mau mereka menggunakan uang saya untuk berfoya-foya lagi. Pak Hendra membuka map itu, memeriksa satu persatu dokumen dan bukti yang kubawa. Foto-foto dari Sinta, catatan transaksi, hingga etiket perjalanan. Sesekali ia mengangguk puas. Bukti Anda sangat kuat. Dengan ini, kita bisa ajukan permohonan ke bank untuk membekukan sementara rekening. Anda punya hak penuh karena sebagian dana adalah hasil kerja Anda juga. Bahkan kalau perlu, kita bisa ajukan gugatan harta bersama. Aku menghela napas lega. Itu yang saya mau, Pak.
Saya ingin Ardi merasakan apa artinya kehilangan kendali. Pak Hendra tersenyum tipis. Anda tahu, banyak klien saya yang datang dengan cerita pengkhianatan. Tapi jarang ada yang setenang Anda saat menyiapkan semuanya. Kebanyakan masih emosional. Hanya ingin balas dendam tanpa rencana. Anda berbeda. Anda sudah punya visi. Aku tersenyum pahit. Mungkin karena air mata saya sudah habis. Pak, yang tersisa hanya amarah dan tekad. Percakapan kami berlangsung lama. Pak Hendra menjelaskan secara detail prosedur hukum, dokumen apa saja yang harus ditandatangani, dan kemungkinan reaksi Ardi nantinya. Aku mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap poin penting. Semakin lama aku duduk di ruangan itu, semakin jelas jalan yang harus kutempuh. Setelah urusan dengan pengacara selesai, aku pulang dengan langkah mantap. Di rumah, aku langsung membuka laptop untuk mengatur strategi teknis. Aku mulai dengan daftar aset, rumah utama, 2 mobil, tanah di pinggiran kota, dan saham kecil di perusahaan logistik yang dulu kami dirikan bersama. Aku tersenyum miring saat mengingat betapa Ardi selalu membanggakan kekayaannya di depan teman-teman. Dia merasa dirinya penguasa. Padahal semua itu sebagian besar aku yang urus. Tanpa tanganku, tanpa pengorbananku, mungkin bisnisnya tidak akan pernah sebesar sekarang. Malam itu, aku menyalakan lampu meja dan menulis di buku catatan khusus. Halaman pertamaku beri judul, Rencana Pembekuan dan Pengambil Alihan. Aku menuliskan langkah-langkah. Mengurus pembekuan rekening melalui bank dengan surat kuasa dan rekomendasi pengacara. Mengurus balik nama aset properti yang legal atas nama bersama. Mengambil alih saham perusahaan dengan alasan melindungi kepentingan bisnis dari penyalahgunaan dana. Menyiapkan tabungan pribadi yang aman dan tidak bisa disentuh Ardi. Setiap poin kutulis dengan hati-hati. Aku tahu, detail kecil bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Di sela-sela menulis, pikiranku melayang ke Bali. Aku membayangkan Ardi sedang duduk di kursi pantai, tertawa bersama Rani, sementara Bu Ratna menatap mereka dengan bangga. Aku hampir bisa mendengar mereka mengejekku dalam hati, menganggapku lemah dan tak berdaya. Tapi justru itu yang membuatku tersenyum. Biarlah mereka menikmati momen terakhir sebelum badai datang. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke bank bersama Pak Hendra. Kami bertemu dengan manajer cabang, seorang pria parubaya bernama Pak Surya. Bu Dira, saya sudah menerima surat permohonan dari pengacara Anda, katanya sambil membuka berkas. Dengan bukti penyalahgunaan dana ini, kami bisa membekukan rekening sementara. Prosesnya butuh waktu beberapa jam saja. Setelah itu, kartu kredit dan akses online banking suami Anda juga akan terblokir. Aku mengangguk, mencoba menahan senyum puas. Lakukan, Pak. Semakin cepat semakin baik. Pak Surya menandatangani beberapa dokumen, lalu memintaku menandatangani juga. Saat pena menyentuh kertas, aku merasakan sebuah kepuasan aneh. Seolah-olah aku baru saja menandatangani awal dari kehancuran Ardi. Keluar dari bank, aku berdiri di bawah terik matahari dengan hati berdegup kencang. Aku bisa membayangkan ekspresi Ardi nanti, saat ia mencoba membayar hotel atau restoran mewah, tapi kartunya ditolak. Ia pasti akan panik. Sementara aku di sini hanya tinggal menunggu kabar. Langkah pertama sudah selesai. Tinggal langkah berikutnya. Aset. Aku mulai menghubungi notaris untuk mengurus balik nama rumah dan tanah. Untungnya, sebagian aset memang masih atas nama bersama, sehingga aku punya hak penuh untuk mengajukan perubahan. Untuk saham perusahaan, aku sudah siapkan proposal resmi. Semua tinggal proses administrasi. Di balik semua kesibukan itu, aku merasakan perubahan dalam diriku. Aku tidak lagi merasa sebagai istri yang lemah dan terpuruk. Aku mulai menikmati peran baru ini, peran sebagai seorang pemain yang mengendalikan papan permainan. Setiap malam, aku membayangkan wajah Ardi. Dulu aku selalu merindukannya. Kini, setiap bayangan wajahnya hanya membakar semangatku. Aku ingin melihatnya jatuh, ingin mendengar suaranya gemetar saat menyadari semua miliknya sudah tak lagi berada di bawah kendalinya. Namun, aku juga sadar satu hal,
Permainan ini baru dimulai. Aku harus tetap hati-hati. Satu langkah salah bisa membuka celah bagi Ardi untuk melawan. Aku tidak boleh lengah. Aku menutup buku catatan, lalu menatap keluar jendela. Malam itu bulan bersinar terang, seakan menjadi saksi bisu dari rencana besarku. Aku tersenyum tipis, lalu berbisik. Tunggu saja, Ardi. Saat kau pulang dari liburanmu, kau tidak lagi punya apa-apa. Pagi itu aku membuka ponsel seperti biasa, berniat sekadar mengecek pesan. Namun begitu layar menyala, mataku langsung disambut notifikasi berderet-deret dari berbagai aplikasi. Grup keluarga, grup teman sekolah, bahkan rekan bisnis ramai membicarakan hal yang sama. Foto-foto Ardi dengan Rani di Bali tersebar luas di media sosial. Jantungku berdegup kencang. Meski aku sudah tahu kenyataannya, melihat semuanya dipertontonkan ke publik membuat perasaanku campur aduk. Antara sakit hati, malu, sekaligus puas. Aku membuka salah satu tautan yang dikirimkan Sinta. Sebuah akun gosip Instagram dengan ratusan ribu pengikut baru saja mengunggah serangkaian foto. Ardi dan Rani berjalan mesra di bandara, duduk berdampingan di restoran mewah, dan bahkan berpelukan di tepi pantai. Di salah satu foto, Bu Ratna terlihat tersenyum lebar di belakang mereka, seolah menjadi saksi restu. Caption foto itu membuatku ingin tertawa sekaligus menangis. Manajer sukses liburan romantis dengan wanita cantik. Siapa yang tahu identitas istri sahnya? Dalam hitungan jam, kolom komentar dipenuhi spekulasi, hujatan, dan ejekan. Banyak yang mengenali Ardi karena statusnya sebagai pengusaha muda. Beberapa bahkan menandai akun media lokal. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Jadi begini caranya semesta bekerja. Aku bahkan belum bertindak, tapi nama mereka sudah jatuh duluan. Tak lama, teleponku berdering. Sinta, tentu saja. Kamu udah lihat gosip itu? Semua orang ngomongin. Ardi jadi trending di Twitter. Loh, kayaknya ada yang kirim foto-foto mereka ke akun gosip. Kamu nggak ada hubungannya, kan? Aku tersenyum tipis, meski ia tak bisa melihat. Bukan aku, Sin. Tapi kalaupun bukan, aku nggak keberatan. Justru makin bagus. Semakin cepat mereka dipermalukan, semakin mudah tugasku nanti. Sinta terdiam sejenak, lalu tertawa getir. Ya ampun, aku nggak habis pikir sama keberanian mereka. Liburan terang-terangan, terus masih bawa ibunya segala. Kayak nggak punya malu. Aku hanya mengangguk pelan. Malu itu udah nggak ada di kamus mereka, Sin. Sepanjang hari, aku mendapat pesan dari berbagai pihak. Ada yang prihatin padaku, ada yang hanya ingin tahu gosip, dan tak sedikit yang menyalahkanku diam-diam. Kalau rumah tangganya harmonis, suami nggak akan selingkuh. Begitu bunyi salah satu pesan yang membuat darahku mendidih. Aku ingin marah, tapi ku tahan. Biarlah orang bicara apa saja. Toh sebentar lagi, mereka semua akan melihat siapa yang sebenarnya kalah dan siapa yang menang. Di sisi lain, aku bisa membayangkan bagaimana paniknya Ardi saat ini. Ia masih di Bali, mungkin baru bangun tidur dan menyadari bahwa wajahnya tersebar kemana-mana. Kartu kreditnya sudah terblokir, rekeningnya dibekukan, dan kini reputasinya pun hancur. Aku hampir bisa mendengar teriakannya. Sore itu, aku menerima kabar dari seorang kenalan yang bekerja di hotel tempat Ardi menginap. Bu, Anda nggak tahu, tamu bernama Pak Ardi itu ribut besar tadi siang. Katanya kartu kreditnya ditolak pas mau bayar spa untuk temannya. Sampai manajer hotel turun tangan. Malu sekali. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan tawa yang nyaris meledak. Jadi benar, rencanaku mulai berhasil. Ia bahkan belum pulang, tapi sudah merasakan pahitnya kehilangan kendali. Malam harinya, berita tentang Ardi semakin meluas. Beberapa portal gosip online mulai menulis artikel dengan judul bombastis. Pengusaha muda ketahuan selingkuh, diduga liburan dengan bawahan dan restu ibu kandung. Kolom komentar penuh dengan caci maki. Kasihan istrinya. Giliran uang udah banyak, lupa sama yang di rumah. Ibunya kok ikut-ikutan sih?
Nggak mendidik banget. Aku membaca semua komentar itu dengan hati yang campur aduk. Sakit. Iya. Tapi ada rasa puas yang tak bisa kutampik. Selama ini aku selalu merasa sendirian, dianggap lemah, bahkan direndahkan oleh mertua. Kini, mereka bertiga dipermalukan di depan ribuan pasang mata. Namun aku tidak ingin hanya berhenti di sini. Skandal ini hanyalah pembuka. Tujuanku yang sebenarnya adalah membuat Ardi benar-benar jatuh. Bukan hanya reputasinya, tapi juga kekuasaannya. Keesokan harinya, aku sengaja datang ke rumah orang tuaku. Mereka tentu sudah mendengar berita itu. Begitu aku tiba, ibuku langsung memelukku erat. Anakku, sabar ya. Semua orang udah lihat sendiri siapa yang salah. Kamu jangan merasa sendirian. Kami ada di belakangmu. Aku menghela napas lega di pelukannya. Rasanya seperti menemukan sedikit ketenangan di tengah badai. Ayahku, yang biasanya pendiam, bahkan bersuara lantang. Laki-laki seperti Ardi tidak pantas dipertahankan. Kalau kamu mau cerai, kami dukung. Tapi kalau kamu mau hajar dia dulu sampai habis-habisan, kami juga dukung. Aku terdiam sejenak, menatap ayahku. Baru kali ini aku mendengar kata-kata setegas itu darinya. Dan di saat itu juga, tekadku semakin bulat. Aku tidak akan mundur. Sementara itu, kabar terbaru dari Bali membuatku semakin yakin. Menurut Sinta, yang masih berada di sana, Ardi dan Rani tidak bisa lagi keluar hotel dengan leluasa. Banyak tamu yang mengenali mereka. Bahkan ada yang sengaja memotret dari jauh. Bu Ratna yang biasanya angkuh kini terlihat kesal. Wajahnya masam setiap kali berjalan di lobi. Aku bisa membayangkan betapa malunya mereka. Semua orang membicarakan. Semua mata memandang dengan cibiran. Mereka mungkin berpikir aku akan malu setengah mati juga. Tapi justru sebaliknya, aku merasa beban di dadaku sedikit terangkat. Dunia kini tahu siapa mereka sebenarnya. Namun aku tahu, gosip bisa cepat padam jika tidak dipicu terus. Maka aku diam-diam mengirim beberapa bukti tambahan ke akun gosip yang sudah lebih dulu mengunggah foto mereka. Kali ini berupa video Ardi memberikan kalung berlian pada Rani. Aku tidak perlu menyebutkan namaku. Cukup kirim sebagai informan anonim. Keesokan harinya, video itu viral. Orang-orang makin geram. Banyak yang menuduh Rani sebagai perusak rumah tangga. Bahkan ada netizen yang berhasil menemukan akun media sosial Rani, lalu menyerbunya dengan komentar pedas. Aku membaca semua itu sambil menyeruput teh hangat di rumah. Senyumku mengembang. Bagus, biarkan mereka merasakan panasnya jadi bahan omongan. Hari itu aku sadar, aku tidak perlu lagi bersusah payah menjelaskan pada siapapun tentang penderitaanku. Dunia sudah menjadi saksi. Ardi, Rani, dan Bu Ratna telah mempermalukan diri mereka sendiri. Tugasku hanya tinggal menunggu mereka pulang, lalu menancapkan pukulan terakhir. Malam menjelang, aku menulis kembali di buku catatanku. Langkah selanjutnya, tunggu kepulangan. Semua jebakan sudah siap. Aku menutup buku itu, lalu menatap bayangan diriku di cermin. Wanita yang kulihat di sana bukan lagi istri yang teraniaya, melainkan pemain yang tenang menonton lawannya terjerumus ke jurang. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, ini baru permulaan. Pagi itu, udara terasa berbeda. Ada semacam getaran aneh di dada yang sulit dijelaskan. Bukan gelisah, tapi lebih seperti semangat sebelum melakukan sesuatu yang besar. Aku duduk di ruang kerja rumah, menatap tumpukan dokumen di meja. Semua rencana yang kutulis sejak beberapa hari lalu kini sudah matang. Hari ini, aku akan mengeksekusi langkah terpenting, membekukan semua akses keuangan Ardi. Aku tahu, uang adalah urat nadi kehidupannya. Ia bisa hidup tanpa cinta, bahkan tanpa rasa malu. Tapi tanpa uang, ia akan hancur. Aku memulai dengan membuka laptop, lalu mengakses internet banking. Untungnya, sejak awal menikah aku selalu dilibatkan dalam urusan finansial keluarga. Rekening utama, investasi, bahkan beberapa surat berharga, semuanya masih tercatat atas namaku atau setidaknya dalam kendali bersama. Ardi terlalu percaya diri,
mengira aku hanya istrinya yang patuh, tanpa menyadari bahwa aku diam-diam mengingat semua detail penting. Dengan beberapa kali klik, aku berhasil memindahkan sebagian besar saldo dari rekening bersama ke rekening pribadiku. Jumlahnya cukup fantastis. Bahkan aku sendiri sempat menahan napas melihat deretan angka itu. Ini hasil kerja keras kita selama bertahun-tahun. Tapi dia ingin menghabiskannya untuk bersenang-senang dengan wanita lain? Tidak akan kubiarkan. Setelah itu, aku menghubungi bank. Dengan suara tenang tapi tegas, aku menjelaskan bahwa ada indikasi penyalahgunaan dana oleh salah satu pemilik rekening. Aku mengajukan permintaan pembekuan sementara atas semua kartu kredit dan akses online banking yang terkait dengan nama Ardi. Baik, Bu. Sesuai prosedur, kami perlu verifikasi data. Bisa disebutkan nomor identitas suami Anda? Tanya petugas bank dengan sopan. Aku menyebutkannya dengan lancar, bahkan hingga detail kecil seperti alamat kantor dan nomor NPWP. Semua data itu sudah kusimpan rapi sejak lama. Setelah beberapa menit, petugas kembali berbicara. Permintaan Anda sudah kami proses, Bu. Mulai saat ini seluruh transaksi atas nama Bapak Ardi akan ditangguhkan. Kartu kredit tidak bisa digunakan hingga ada klarifikasi langsung di cabang utama. Aku menutup telepon dengan senyum lega. Satu langkah sudah berhasil. Namun aku tidak berhenti di situ. Aku segera menghubungi notaris langganan keluarga, Pak Hendra. Pak, saya ingin meninjau kembali surat kuasa atas aset keluarga, khususnya rumah, tanah, dan saham di perusahaan. Pak Hendra sempat terdiam. Ada masalah, Bu? Bisa dibilang begitu. Demi keamanan keluarga, saya ingin semua aset yang masih atas nama saya dipisahkan total dari suami. Untuk saham, saya minta dibuatkan mekanisme agar dia tidak bisa menjual tanpa tanda tangan saya. Nada suaraku dingin, tanpa celah untuk tawar-menawar. Pak Hendra mengangguk mengerti. Baik, Bu. Saya akan siapkan dokumen revisinya. Kalau perlu, kita bisa ajukan ke pengadilan agar lebih kuat. Silakan, Pak. Saya ingin semuanya resmi dan tidak bisa diganggu-gugat. Teleponku tutup. Rasanya seperti menutup pintu terakhir bagi Ardi untuk keluar dari jebakan ini. Sore itu, aku menerima kabar yang membuatku hampir terbahak di ruang tamu sendirian. Sinta, yang masih rajin mengirim update dari Bali, menuliskan pesan panjang. Sinta, kamu nggak akan percaya. Ardi baru saja ribut besar di restoran hotel. Mereka pesan makan malam mewah. Pas bayar ternyata kartunya ditolak. Dia coba pakai kartu lain. Sama aja. Malunya bukan main. Pelayan sampai melotot semua. Rani mukanya merah padam. Bu Ratna langsung ngamuk ke manajer hotel. Bilang ini pasti salah sistem. Padahal jelas-jelas masalah ada di mereka. Aku membaca pesan itu berulang kali. Lalu tertawa terpingkal. Aku bisa membayangkan wajah sombong Ardi berubah jadi panik. Rani yang biasanya tampil elegan kini kikuk. Dan Bu Ratna yang selalu merendahkanku akhirnya dipermalukan oleh keadaan. Bagus. Itu baru awal. Malam harinya, aku menerima panggilan tak terjawab dari Ardi. Lalu pesan WhatsApp masuk. Ardi. Kenapa semua rekening diblokir? Aku nggak bisa akses uang sama sekali. Ini darurat. Segera buka. Aku butuh sekarang. Aku menatap layar ponsel dengan tatapan datar. Alih-alih membalas, aku hanya men-screenshot pesan itu, lalu menyimpannya sebagai bukti. Beberapa menit kemudian, panggilan lain masuk. Kali ini suara Ardi terdengar marah. Kamu gila ya, Di? Kenapa berani-beraninya membekukan rekeningku? Kamu tahu aku lagi di luar kota. Aku butuh uang untuk bayar hotel dan kebutuhan lain. Aku menjawab dengan tenang, bahkan dengan nada yang nyaris datar. Kalau kamu butuh uang untuk liburan bersama selingkuhanmu, pakai saja uangmu sendiri. Sayangnya, sepertinya kamu tidak punya apa-apa lagi tanpa aku. Ada jeda panjang di seberang. Lalu suara Ardi meninggi. Kamu nggak bisa seenaknya begini. Aku kepala keluarga. Aku tertawa kecil, dingin.
Kepala keluarga yang meninggalkan istrinya untuk liburan dengan wanita lain? Jangan bercanda, Ardi. Mulai hari ini, semua aset yang atas nama kita tidak lagi bisa kau sentuh. Dan aku pastikan, setiap langkahmu akan sulit tanpa uang itu. Ardi terdiam, lalu menutup telepon dengan kasar. Aku bersandar di kursi, merasakan kepuasan mengalir dalam nadiku. Selama ini dia merasa berkuasa karena uang. Kini, kekuasaan itu hilang dalam sekejap, dan akulah yang memegang kendali. Keesokan paginya, drama baru muncul. Ternyata Ardi dan Rani terpaksa meminjam uang pada Bu Ratna untuk menutup biaya hotel. Namun karena saldo rekening Bu Ratna juga terbatas, dan sebagian besar biaya rumah tangga selama ini kutanggung, mereka tidak bisa seenaknya memperpanjang liburan. Kabar itu sampai ke telingaku lewat Sinta, yang nyaris tak bisa menahan tawa ketika bercerita. Bayangin aja, Ardi yang biasanya sok kaya raya sekarang nyaris nggak bisa bayar tagihan sendiri. Rani mukanya kusut, Bu Ratna ngomel terus. Aku rasa mereka sebentar lagi pulang ke Jakarta. Aku mengangguk, bibirku melengkung licik. Bagus, justru aku tunggu mereka pulang. Karena perang yang sebenarnya baru akan dimulai di sini. Hari itu aku menulis lagi di buku catatanku. Semua akses finansial berhasil dibekukan. Langkah selanjutnya, ambil alih total aset legal. Pastikan dia benar-benar tak berkutik. Dan malamnya, aku tidur dengan senyum puas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa menang. Bandara Ngurah Rai sore itu penuh dengan wisatawan yang lalu lalang. Sebagian tersenyum gembira membawa koper penuh oleh-oleh. Sebagian lain sibuk mencari taksi. Namun ada 3 sosok yang mencolok di antara kerumunan. Ardi, dengan wajah kusut dan rambut yang acak-acakan, menyeret koper besar yang tampak lebih berat dari biasanya. Di sampingnya, Rani mengenakan kacamata hitam besar seolah ingin menyembunyikan wajah yang penuh rasa malu. Sedangkan Bu Ratna, dengan suara nyaringnya, terus mengomel tanpa henti. Aduh, memalukan sekali. Masa kita harus keluar dari hotel begitu saja? Ardi, ibu nggak pernah merasa sehina ini. Serunya lantang, membuat beberapa orang di sekitar menoleh heran. Ardi menggertakkan gigi. Sudah, Bu. Jangan ribut di sini. Aku juga pusing. Pusing gimana? Kamu laki-laki kok bisa-bisanya nggak bisa bayar hotel? Kartumu ditolak semua. Kalau bukan karena ibu pinjam ke teman, mungkin kita ditahan sama manajer hotel. Rani mendengus. Suaranya ketus. Kalau aku tahu kamu nggak punya uang, aku nggak akan mau ikut ke sini, Ardi. Malu aku. Semua orang lihat kita kayak orang nggak mampu. Ardi menoleh tajam ke arah Rani. Kamu diam saja, ya. Jangan bikin tambah ribut. Namun, bukannya diam, Rani justru menambahkan dengan nada sarkastis. Kalau tahu begini, aku lebih baik liburan sama pacarku yang lama. Setidaknya dia punya duit sendiri, bukan numpang dari istrinya. Ucapan itu membuat wajah Ardi memerah. Urat di pelipisnya menegang. Ia hampir saja meledak, tapi menahan diri karena sadar banyak mata yang memperhatikan mereka. Sementara itu, aku sedang duduk nyaman di ruang tamu rumah besar kami di Jakarta. Sinta yang setia mengabarkan setiap perkembangan sudah memberitahuku bahwa mereka bertiga dalam perjalanan pulang. Aku tersenyum dingin, menyesap teh hangat dengan tenang. Selamat datang kembali, Ardi. Semoga perjalanan pulangmu penuh dengan rasa malu. Itu baru pembukaannya. Beberapa jam kemudian, suara pintu depan berderit keras. Ardi masuk dengan wajah gelap, diikuti Bu Ratna dan Rani. Mereka tampak kelelahan. Namun yang lebih jelas adalah bagaimana harga diri mereka tercabik-cabik. Aku berdiri dengan anggun, menyambut mereka. Oh, sudah pulang? Bagaimana liburannya? Menyenangkan? Tanyaku dengan nada manis yang penuh sindiran. Ardi menatapku dengan tajam. Cukup, Di. Jangan bicara dengan nada begitu. Aku mau penjelasan. Kenapa kamu berani-beraninya membekukan semua rekeningku? Aku menautkan kedua alis, berpura-pura heran. Oh, itu? Aku hanya melindungi aset keluarga kita. Aku pikir,
Daripada dihambur-hamburkan untuk wanita yang bukan istrinya, lebih baik aku yang mengelolanya. Bukankah itu wajar? Rani yang sejak tadi diam tiba-tiba meledak. Kamu ini wanita gila. Kamu pikir kamu siapa berani campur urusan kami? Ardi itu sudah nggak cinta sama kamu. Kamu cuma numpang hidup dari uangnya. Aku menoleh ke arah Rani dengan senyum tipis. Uang siapa? Rani? Jangan salah paham. Sebagian besar harta itu hasil kerja keras aku juga. Kalau Ardi bisa berfoya-foya, itu karena aku yang menjaga rumah, menjaga bisnis sampingan, dan memastikan keuangan stabil. Jadi, kalau ada yang numpang, jelas bukan aku. Justru kamu yang menempel seperti lintah. Rani terdiam. Wajahnya merah padam. Ia ingin membalas, tapi kata-katanya macet di tenggorokan. Bu Ratna maju selangkah, mencoba mengambil alih. Diana, kamu ini istri macam apa? Masa tega mempermalukan suami sendiri? Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Jangan begini caranya. Ardi jadi bahan tertawaan orang satu hotel karena ulahmu. Aku menatap mertua dengan tajam. Suaraku datar. Bu, justru Ardi yang mempermalukan saya lebih dulu. Dia membawa orang lain liburan, meninggalkan istrinya di rumah. Kalau ibu merasa malu di hotel, coba bayangkan bagaimana rasa malu saya ketika tahu suami saya jalan dengan wanita lain terang-terangan. Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat ada keraguan di matanya. Mungkin ia mulai sadar, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Ardi menghempaskan koper ke lantai dengan kasar. Aku nggak peduli. Pokoknya, buka semua rekening itu sekarang juga. Aku butuh akses ke uangku. Aku menatapnya, lalu tertawa kecil. Uangmu? Ardi, dengarkan baik-baik. Hampir semua aset yang kamu klaim sebagai milikmu sebenarnya atas nama bersama, bahkan sebagian besar di bawah namaku. Tanpa tanda tanganku, kamu tidak akan bisa mencairkan 1 rupiah pun. Jadi berhentilah bersikap seolah kamu penguasa tunggal. Ardi mengepalkan tangan. Wajahnya memerah karena marah. Tapi ia tidak bisa membantah. Karena ia tahu aku benar. Selama ini memang aku yang lebih teliti dalam urusan dokumen dan administrasi. Ia hanya menikmati hasilnya tanpa mau repot. Suasana ruang tamu menjadi tegang. Rani memeluk tas kecilnya erat-erat, matanya melirik ke sana kemari, seolah mencari jalan keluar dari situasi yang memalukan itu. Sementara Bu Ratna hanya bisa mendesah keras, mencoba meredam emosi yang hampir meledak. Aku memutuskan memberi pukulan terakhir malam itu. Kalian seharusnya berterima kasih. Dengan aku yang memegang kendali, setidaknya rumah ini masih berdiri, bisnis masih berjalan, dan reputasi keluarga masih bisa diselamatkan. Kalau semua uang diserahkan ke Ardi dan pelacurnya, mungkin besok kita sudah bangkrut. Aku berdiri, meninggalkan mereka dengan langkah anggun menuju kamarku. Sebelum masuk, aku berbalik sebentar. Oh ya, mulai malam ini aku ingin kamar ini hanya untukku. Ardi, kau bisa tidur di ruang tamu atau cari tempat lain. Aku tidak mau berbagi ranjang dengan pengkhianat. Pintu kututup perlahan, meninggalkan mereka bertiga dalam kebisuan yang mencekam. Di balik pintu, aku tersenyum puas. Ini baru permulaan. Mereka akan merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa kuasa, tanpa kendali. Aku akan pastikan setiap langkah mereka dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Malam itu, Ardi tidak tidur di kamarku. Ia terpaksa berbaring di sofa ruang tamu, ditemani suara dengkuran lirih Bu Ratna dan tatapan sinis Rani yang sudah mulai kehilangan minat. Aku bisa membayangkan betapa hancurnya harga diri Ardi. Dan bagiku, itu adalah pemandangan yang sangat indah. Malam itu, setelah semua hiruk-pikuk di ruang tamu reda, aku duduk sendirian di ruang kerja. Lampu meja yang temaram memantulkan cahaya lembut di atas berkas-berkas dokumen yang tersusun rapi. Di hadapanku, laptop menyala menampilkan laporan keuangan terbaru yang sudah kususun bersama konsultan pribadiku. Sinta berdiri di samping, membawa secangkir kopi hitam. Mbak, mereka bertiga tadi seperti ayam kehilangan induk. Saya hampir ngakak lihat Mas Ardi tidur di sofa dengan wajah kusut begitu.
katanya sambil menahan tawa. Aku mengangkat alis, tersenyum tipis. Bagus. Itu baru permulaan. Sinta. Sekarang waktunya aku melangkah lebih jauh. Mereka harus benar-benar paham bahwa tanpa aku, hidup mereka hanya akan penuh kesengsaraan. Aku menutup laptop dan bersandar di kursi, menatap langit malam di luar jendela. Selama ini aku terlalu baik. Aku selalu percaya Ardi bisa berubah. Tapi ternyata dia lebih memilih bersenang-senang dengan wanita lain dan tega menyeret ibunya ikut serta. Baiklah, kalau begitu, aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang memegang kendali. Keesokan paginya, aku berangkat ke bank ditemani Sinta. Di ruang VIP, manajer bank menyambutku dengan sopan. Bu Diana, apa ada yang bisa kami bantu? Tanyanya ramah. Aku membuka map berisi dokumen. Saya ingin memastikan semua aset yang atas nama saya maupun bersama dengan suami, dibekukan dari akses sepihak. Mulai sekarang, hanya tanda tangan saya yang sah. Tidak ada pencairan. Tidak ada transaksi tanpa persetujuan tertulis saya. Manajer bank tampak sedikit kaget, tapi cepat mengangguk. Baik, Bu. Kami akan langsung proses. Dengan dokumen ini, akses penuh akan beralih kepada Anda. Sinta menyikut lenganku pelan, berbisik. Mbak, ini keren banget. Mas Ardi nanti mau makan aja pasti susah. Aku menahan senyum. Biar dia tahu rasa. Selama ini dia pikir uang akan selalu ada meskipun dia menghambur-hamburkannya. Sekarang, dia akan belajar arti tanggung jawab. Aku tahu, Rani tidak akan diam saja. Dia pasti akan mencari cara untuk tetap menempel pada Ardi, entah demi uang atau demi status. Karena itu, aku perlu strategi untuk memutuskan jalan hidupnya. Aku menghubungi seorang sahabat lama, Indah, yang bekerja sebagai PR di sebuah perusahaan media besar. Kami bertemu di sebuah kafe sore itu. Jadi, kamu mau aku gali informasi soal si Rani itu? Tanya Indah sambil menyeruput jusnya. Aku mengangguk mantap. Iya, dia bekerja di sebuah butik kecil. Tapi aku yakin dia punya banyak borok yang bisa diekspos. Mulai dari hutang pribadi, mantan pacar, sampai gosip murahan. Aku ingin semua keburukannya terbongkar, terutama di depan Ardi. Indah tersenyum licik. Serahkan padaku. Dunia kecil, Din. Kalau dia punya masa lalu busuk, aku bisa dapatkan dengan cepat. Aku menatapnya dengan penuh terima kasih. Kalau informasi itu sudah terkumpul, aku akan pastikan Rani tidak punya ruang lagi untuk merusak rumah tanggaku. Meskipun aku sudah menampar harga diri Ardi, aku tahu Bu Ratna masih punya pengaruh besar. Aku harus membuatnya sadar bahwa berpihak pada anaknya hanyalah jalan menuju kehancuran. Malam itu, aku sengaja mengundang beberapa rekan bisnis ke rumah untuk jamuan makan malam sederhana. Aku mengatur semuanya dengan elegan. Meja panjang penuh hidangan, bunga segar, dan suasana hangat. Ketika Bu Ratna turun dari kamar dengan wajah masih masam, ia terkejut melihat para tamu penting duduk di ruang makan. Selamat malam, Bu Ratna. Salah satu tamu menyapanya sopan. Ibu ini beruntung sekali punya menantu sehebat Bu Diana. Bisnisnya stabil meski situasi ekonomi lagi sulit. Aku bisa melihat wajah Bu Ratna sedikit berubah. Ia tidak menduga aku memiliki jaringan sekuat itu. Aku tersenyum sambil berkata, "Oh, itu semua berkat dukungan keluarga juga, Bu. Kalau bukan karena doa Ibu, mungkin aku tidak bisa sejauh ini." Kalimat manis itu sengaja kulontarkan untuk membuatnya terpojok. Karena kenyataannya, ia tidak pernah benar-benar mendukungku. Tapi di hadapan orang lain, aku menggambarkan seolah-olah hubungan kami harmonis. Dengan begitu, ia tidak punya pilihan selain ikut bermain sesuai narasiku. Sinta yang sibuk di dapur sempat berbisik padaku. "Mbak, tadi lihat wajah Bu Ratna? Kayak ditampar berkali-kali. Tapi nggak bisa marah karena banyak orang." Aku tersenyum puas. Itulah tujuanku. Sedikit demi sedikit, mereka akan kehilangan muka di depan orang lain. Malam itu, setelah para tamu pulang, Ardi langsung menyerbuku di ruang tamu. Wajahnya merah padam, matanya penuh amarah. "Diana,
Apa maksudmu bikin acara seperti itu tanpa sepengetahuanku? Kamu sengaja mempermalukan aku di depan ibuku, kan? Aku menatapnya dingin. Ardi, siapa yang mempermalukan siapa duluan? Kamu liburan dengan perempuan lain, menghabiskan uang keluarga tanpa izin. Aku hanya memperlihatkan pada orang-orang bahwa keluargamu masih punya martabat berkat aku. Rani yang duduk di sofa ikut menyela dengan nada ketus. Kamu ini wanita licik. Kamu pikir dengan uangmu semua orang bisa tunduk? Jangan sombong, Din. Kamu nggak akan bisa ambil Ardi dariku. Aku menoleh padanya dengan senyum tipis. Oh, Rani, kamu salah besar. Aku tidak sedang berusaha mengambil Ardi kembali. Justru aku sedang menyiapkan jalan untuk menyingkirkanmu. Percayalah, sebentar lagi kamu akan sadar bahwa Ardi bukan lagi lelaki yang pantas kamu perjuangkan. Karena tanpa aku, dia bukan siapa-siapa. Rani terdiam. Matanya berkedip cepat. Aku bisa melihat ketakutan kecil mulai muncul di wajahnya. Setelah malam itu, aku semakin giat menyusun strategi. Aku menyewa konsultan hukum untuk mengatur pembagian aset agar posisiku lebih kuat. Aku juga mulai mengatur bisnis sampingan agar lebih menguntungkan. Sehingga aku bisa menunjukkan pada dunia bahwa akulah motor utama dalam keluarga. Sementara Ardi mulai kehilangan pegangan. Ia tidak bisa lagi mengakses rekening, tidak bisa membeli barang-barang mewah, bahkan untuk sekadar mentraktir Rani makan di restoran pun harus berutang. Bu Ratna, yang awalnya membela mati-matian, mulai goyah melihat bagaimana anaknya berubah menjadi lemah tak berdaya. Di sisi lain, gosip tentang Rani perlahan mulai mencuat. Indah mengirimiku beberapa informasi mengejutkan. Hutang Rani yang menumpuk di beberapa rentenir, mantan pacar yang pernah melaporkannya karena penipuan kecil, dan foto-foto lamanya yang tidak pantas. Aku hanya tersenyum puas. Waktunya semakin dekat. Semua akan runtuh di hadapan mereka. Dan saat itu tiba, aku akan berdiri sebagai pemenang mutlak. Malam itu, ketika aku berbaring di ranjang sendirian, aku menatap langit-langit dengan perasaan lega. Dulu aku menangis karena dikhianati. Tapi kini aku justru merasa lebih kuat dari sebelumnya. Balas dendam terbaik bukanlah teriakan atau tangisan. Balas dendam terbaik adalah ketika aku bisa tetap berdiri tegak. Sementara mereka tenggelam dalam rasa malu, kehilangan, dan penyesalan. Dan aku belum selesai. Permainan baru saja dimulai. Hari demi hari, benih yang kutanam perlahan berbuah. Aku tidak terburu-buru. Aku tahu, balas dendam manis jika dijalankan dengan sabar. Indah, sahabatku yang menjadi PR, mengirimiku sebuah pesan singkat malam itu. Din, besok siang gosip soal Rani akan meledak di media sosial. Siap-siap nikmati pertunjukan. Aku tersenyum tipis, lalu meletakkan ponsel di meja. Akhirnya waktunya tiba. Keesokan harinya, saat aku sedang sarapan di ruang makan, terdengar teriakan histeris dari kamar tamu tempat Rani biasa menginap. Apa-apaan ini? Siapa yang berani nyebarin fitnah kayak gini tentang aku? Aku melirik sekilas, lalu melanjutkan menyuap roti panggang. Sinta, yang duduk di sebelahku, sudah cekikikan sambil membaca ponselnya. Mbak, lihat deh. Rani jadi trending topik di Twitter. Katanya dia pernah nipu temannya, bawa kabur uang arisan. Bahkan ada yang ngaku dia suka ngutang di warung tapi nggak pernah bayar. Lengkap dengan bukti foto dan chat WhatsApp. Ucap Sinta dengan suara dibuat-buat dramatis. Aku menahan tawa. Benarkah? Wah, kasihan sekali. Dunia ternyata tidak seindah yang dia kira. Tak lama, Rani muncul dengan wajah pucat dan mata merah. Ia melempar ponselnya ke meja. Suaranya bergetar penuh amarah. Ini pasti ulahmu, Din. Kamu sengaja jatuhin aku biar Ardi ninggalin aku, kan? Aku menatapnya tenang, menyeruput kopi. Oh, jadi semua itu benar? Aku kira gosip murahan. Kalau ternyata kamu panik begini, berarti memang ada buktinya. Wajah Rani memerah menahan malu. Ardi yang baru turun dari tangga langsung mendekati Rani dan meraih bahunya. Sayang, jangan dengarkan mereka. Itu semua fitnah. Aku percaya sama kamu.
ucapnya dengan suara pelan, seolah ingin menenangkan. Aku menepuk meja, membuat mereka berdua terkejut. Fitnah atau bukan, masyarakat sudah menilai. Dan kalau aku tidak salah ingat, reputasi itu mahal harganya. Ardi, kau yang selalu sibuk menjaga gengsi, sekarang bagaimana rasanya punya pasangan yang jadi bahan olok-olok seluruh kota? Ardi terdiam, wajahnya kaku. Hari-hari berikutnya semakin berat untuk Rani. Setiap ia keluar rumah, ada saja bisik-bisik tetangga. Bahkan beberapa pelanggan butik tempatnya bekerja mulai membatalkan pesanan. Suatu malam, aku sengaja berdiri di balkon, pura-pura menelepon seseorang dengan suara cukup keras agar Rani yang duduk di halaman mendengarnya. Ya, tentu saja reputasi sangat penting. Apalagi kalau ada calon istri yang ternyata punya masa lalu kotor. Mana ada orang tua yang mau menerima menantu begitu? Bisa jadi aib keluarga, kan? Aku menutup telepon sambil melirik sekilas ke arah Rani. Wajahnya tampak tegang, giginya bergemeletuk menahan emosi. Ia langsung berdiri dan masuk ke kamar dengan langkah kasar. Sinta yang berdiri di sampingku tak bisa menahan tawa. Mbak, strateginya halus tapi ngena banget. Dia pasti merasa dunia sempit banget sekarang. Aku menghela napas panjang. Itu baru permulaan. Aku ingin dia merasakan apa yang dulu kurasakan. Dihina, diremehkan, dianggap tidak pantas. Bedanya, aku bisa bangkit. Dia, aku ragu. Suatu malam, aku mendengar suara ribut dari kamar Ardi. Aku berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka, dan dengan jelas mendengar perdebatan mereka. Kamu ini bagaimana, sih? Gara-gara ulahmu, aku jadi bahan tertawaan di kantor. Semua orang bisik-bisik soal pacarku yang tukang nipu. Bentak Ardi. Rani menangis terseduh. Aku nggak pernah nipu. Ardi, itu masa lalu. Dan aku sudah berubah. Kenapa kamu nggak bisa percaya sama aku? Bukannya kamu dulu janji bakal selalu di sisiku. Janji? Sekarang aku yang dipermalukan. Ran, kamu pikir aku bisa tahan lihat semua orang merendahkanku karena kamu? Suara Ardi terdengar semakin keras. Rani mencoba membela diri, tapi justru semakin membuat Ardi marah. Akhirnya, pintu dibanting keras, dan Ardi keluar kamar dengan wajah muram. Ia menatapku sekilas saat berjalan menuju dapur. Aku hanya tersenyum dingin, lalu berkata lirih. Selamat datang di dunia nyata, Ardi. Kau baru mulai merasakan akibat dari pilihanmu. Yang paling mengejutkan adalah ketika Bu Ratna sendiri mulai berubah sikap. Suatu siang, aku menemukan beliau duduk di teras, menatap kosong sambil menghela napas. Saat aku hendak lewat, ia tiba-tiba berkata, Diana, sebenarnya aku menyesal dulu terlalu keras padamu. Aku berhenti, menoleh dengan ekspresi terkejut palsu. Maksud ibu? Ibu kira Rani itu perempuan baik, bisa bikin Ardi bahagia. Tapi ternyata, malah bikin aib. Sementara kamu, meski sudah disakiti, masih bisa berdiri tegak. Ibu, salah menilai. Aku menahan senyum. Tidak apa-apa, Bu. Semua orang bisa salah menilai. Yang penting, kita belajar dari kesalahan itu. Di dalam hati, aku bersorak. Akhirnya, satu persatu mulai goyah. Tak perlu aku memaksa. Mereka runtuh dengan sendirinya. Meski reputasinya hancur, Rani masih mencoba menempel pada Ardi. Ia berusaha bersikap manis, memasakkan makanan, bahkan berpura-pura sakit agar dikasihani. Suatu pagi, aku mendapati mereka di ruang makan. Rani dengan wajah pucat berpura-pura batuk, sementara Ardi terlihat canggung. Ardi, aku nggak enak badan. Bisa temenin aku periksa ke dokter, ya? Pinta Rani dengan suara lemah. Ardi menoleh padaku, berharap aku cemburu. Tapi aku hanya tersenyum sinis. Silakan saja. Tapi jangan harap aku yang bayar dokter. Ingat, semua rekening sudah aku kunci. Wajah Ardi langsung berubah. Sementara Rani menunduk menahan malu. Aku berjalan pergi dengan langkah anggun, membiarkan mereka tenggelam dalam kesulitan kecil yang perlahan menjadi besar. Hari itu akhirnya tiba.
Media lokal menulis artikel panjang tentang Rani, lengkap dengan kesaksian beberapa orang yang pernah menjadi korban penipuannya. Artikel itu menyebar ke grup WhatsApp, Facebook, hingga jadi bahan gosip arisan ibu-ibu. Aku sedang duduk di ruang tamu saat Rani pulang dengan wajah kusut. Ia melempar tasnya ke sofa, lalu menangis histeris. Aku nggak kuat lagi. Semua orang menghina aku. Bahkan bosku tadi bilang aku nggak usah kerja dulu sampai nama aku bersih. Tapi gimana caranya kalau semua orang percaya sama berita itu? Ardi mencoba menenangkannya. Tapi aku bisa melihat jelas wajahnya penuh rasa muak. Ia sudah mulai menyesali pilihannya. Aku berdiri, berjalan mendekat, lalu berkata dengan suara lembut namun penuh sindiran. Rani, kamu tahu rasanya dihina dan direndahkan, kan? Dulu aku juga pernah mengalaminya. Tapi bedanya, aku tidak menyerah. Aku rasa kamu tidak akan sanggup bertahan. Rani menatapku dengan mata bengkak penuh amarah. Tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Karena dalam hatinya, ia tahu aku benar. Kemenangan yang semakin dekat. Malam itu, aku duduk di kamarku sambil menulis catatan di buku harian. Rani sudah runtuh. Ardi mulai goyah. Bu Ratna perlahan menyesal. Semua skenario berjalan sesuai rencana. Aku menutup buku itu dengan senyum puas. Sebentar lagi, aku akan berdiri di atas reruntuhan mereka. Dan saat itu tiba, aku bukan lagi perempuan yang dikhianati. Aku adalah pemenang. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Petir sesekali menyambar, seolah ikut mengiringi kehancuran yang kualami dulu, dan kini mereka yang merasakannya. Aku duduk di ruang tamu, mengenakan gaun sutra sederhana berwarna hitam, menyeruput teh hangat sambil mendengarkan suara deras hujan yang menghantam kaca jendela. Rumah ini sunyi. Berbeda jauh dari dulu, ketika selalu dipenuhi suara tawa Bu Ratna yang mengejekku, atau bisikan mesra Ardi dan Rani yang sengaja dipamerkan di depan mataku. Kini yang tersisa hanyalah kesedihan, penyesalan, dan keretakan yang semakin nyata. Pintu kamar Ardi terbuka dengan suara berderit. Aku melihatnya keluar dengan wajah kusut, mata merah karena kurang tidur, rambut acak-acakan. Ia berjalan tertatih menuju sofa, lalu menjatuhkan tubuhnya dengan berat. Din, suaranya parau, penuh keputusasaan. Aku menoleh sekilas, meletakkan cangkir teh ke meja, lalu menatapnya datar. Ada apa lagi, Ardi? Atau kamu hanya ingin aku menanggung bebanmu seperti dulu? Ardi menunduk. Kedua tangannya meremas rambutnya sendiri. Aku salah, Din. Aku benar-benar salah. Aku kira Rani bisa memberiku kebahagiaan. Tapi yang ada hanya masalah. Reputasiku hancur, bisnis terancam, dan aku kehilangan segalanya. Aku tersenyum tipis. Kehilangan segalanya? Rasanya kata itu familiar. Aku juga pernah mengalaminya. Bedanya, saat itu aku masih ada kamu, yang justru ikut menghancurkan aku. Ardi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku menyesal. Aku bodoh. Aku tidak pernah menghargaimu. Kalau saja waktu bisa diputar kembali. Aku memotong dingin. Tapi waktu tidak bisa diputar, Ardi. Yang ada hanyalah konsekuensi. Tak lama, terdengar suara pintu kamar dibanting keras. Rani muncul dengan wajah kusut, matanya sembab, rambutnya berantakan. Ia berlari menuju Ardi, lalu menjerit dengan histeris. Ardi, aku nggak kuat lagi. Semua orang membenciku. Bahkan keluargaku sendiri nggak mau terima aku. Aku nggak punya siapa-siapa selain kamu. Ardi menepis tangannya dengan kasar. Jangan bawa-bawa aku, Rani. Gara-gara kamu, hidupku hancur. Rani terdiam, tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap Ardi dengan pandangan tak percaya, lalu beralih padaku. Kamu yang melakukan semua ini, kan? Kamu yang nyebarin gosip. Kamu yang bikin aku jatuh. Aku berdiri perlahan, berjalan mendekatinya. Dengan suara tenang tapi menusuk, aku berkata, aku hanya membuka pintu bagi kebenaran yang sudah kamu tutupi. Kamu sendiri yang membuat aibmu. Aku hanya memastikan dunia tahu siapa dirimu yang sebenarnya.
Rani menangis semakin keras, lalu berlari menuju tangga, masuk ke kamar, dan menutup pintu dengan keras. Suaranya menggema di seluruh rumah. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna jatuh sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan ia lebih banyak berbaring di tempat tidur. Aku menjenguknya di kamarnya. Dengan suara parau, ia menggenggam tanganku. Diana, maafkan ibu. Ibu salah besar menilai kamu. Seharusnya ibu membelamu, bukan malah memihak Rani. Sekarang lihatlah. Ardi menderita, Rani hancur, dan aku hanya bisa menyesali. Aku menatapnya lama, kemudian tersenyum tipis. Bu, dulu saya menangis berkali-kali karena ucapan ibu. Tapi sekarang, saya sudah tidak lagi menyimpan dendam. Semua sudah dibayar lunas oleh waktu. Air mata Bu Ratna mengalir. Ia menunduk, penuh penyesalan. Kamu perempuan kuat, Din. Jauh lebih kuat daripada yang pernah kubayangkan. Aku menarik tanganku perlahan. Ya, Bu. Karena saya ditempa oleh luka. Dan luka itu yang membuatku bangkit. Beberapa hari kemudian, Ardi datang menghampiriku di ruang kerja. Ia membawa setangkai mawar putih. Wajahnya penuh harap. Din, aku tahu aku tidak pantas. Tapi izinkan aku memperbaiki segalanya. Aku ingin kita kembali bersama, membangun keluarga kita lagi. Aku berjanji, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku menatap bunga itu lama, lalu menoleh pada wajahnya. Ada keriput halus di sudut matanya, tanda stres yang mendalam. Ia bukan lagi lelaki gagah yang dulu meninggalkanku dengan sombong. Aku tersenyum dingin. Ardi, cinta itu bukan benda yang bisa diambil kembali setelah kau buang. Sekali kau hancurkan, pecahannya tidak akan pernah sama lagi. Ardi tertegun, matanya berkaca-kaca. Jadi, tidak ada kesempatan lagi untukku. Aku berdiri, menatapnya lurus. Kesempatanmu sudah kau buang sejak hari kau memilih Rani di hadapanku. Yang tersisa untukmu sekarang hanyalah penyesalan. Suatu malam, aku mendengar pintu depan terbuka. Rani berjalan keluar rumah dengan koper besar. Wajahnya kusut, matanya bengkak, tubuhnya gemetar. Aku berdiri di tangga, menatapnya tanpa kata. Ia berhenti sejenak, lalu berkata lirih, "Kamu menang, Din. Kamu sudah menghancurkan aku. Semoga kamu puas." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya dengan dingin, membiarkan suara hujan deras menjadi jawaban. Rani berjalan pergi ke dalam gelap malam, meninggalkan rumah yang dulu ia kuasai dengan kesombongan. Setelah Rani pergi, Ardi benar-benar sendirian. Ia tidak lagi punya pendukung, tidak lagi punya alasan untuk bersikap sombong. Ia sering duduk termenung di teras, menatap kosong ke jalanan, seolah mencari sisa-sisa harga dirinya yang sudah hilang. Suatu malam, ia datang ke kamarku lagi. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Din, aku rela kalau kamu tidak mau menerimaku lagi. Tapi izinkan aku tinggal di rumah ini. Aku tidak punya tempat lain." Aku menatapnya lama, lalu menghela napas. "Tinggallah, Ardi. Tapi jangan pernah berharap aku akan menjadi istrimu lagi. Kamu hanya tamu di rumah ini, sama seperti Rani dulu." Ardi menunduk. Air matanya jatuh. "Baik, Din. Aku terima. Meski hanya jadi tamu, aku akan jalani. Semoga suatu hari kamu bisa memaafkanku." Malam itu, aku berdiri di depan cermin. Perempuan yang kulihat bukan lagi Diana yang dulu lemah dan dihina. Kini aku adalah perempuan yang berdiri tegak, dengan luka yang berubah menjadi kekuatan. Aku tersenyum pada bayangan diriku sendiri. Akhirnya, aku bukan lagi korban. Aku pemenang. Dan mereka akan hidup dengan penyesalan selamanya. Di luar, hujan mulai reda. Angin malam membawa aroma tanah basah. Aku membuka jendela, menghirup udara segar, lalu menutup mata. Inilah akhir dari cerita balas dendamku. Aku tidak hanya membalas sakit hati, tapi juga membuktikan bahwa aku bisa berdiri lebih tinggi dari mereka yang pernah merendahkanku. Dan kini,
Aku siap menjalani hidup baruku, tanpa beban masa lalu, tanpa ketakutan, hanya dengan keyakinan bahwa aku telah menang.